Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sofia Rohana Zulfa NIM 3, yang kedua Solikah Indriani NIM 4, dan yang ketiga Mailina Wati Putri NIM 33. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai ekosistem buatan. Apa sih itu ekosistem buatan? Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Nah, struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau species diversity. Nah, untuk ekosistem buatan sendiri itu adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, misalnya ada kolam, waduk, ladang, sawah, dan tanaman. Lanjut, untuk tujuan dari ekosistem buatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, misalnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, untuk pelestarian, contohnya yaitu untuk hiasan, dan yang terakhir itu untuk hiasan dan sarana belajar. Ini misalnya di dalam maupun di luar ruangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Solikah Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solikah Indriani NIM 04. Nah, di sini saya akan mencoba melanjutkan mengenai ciri-ciri ekosistem buatan. Yang pertama dari ciri-ciri ekosistem buatan yaitu memanfaatkan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang dikerjakan oleh manusia yang tidak langsung diambil dari alam, tetapi dipelihara atau dibudidayakan terlebih dahulu sebelum diambil manfaatnya. Yang kedua yaitu budidayakan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, membuat sebuah ekosistem sebagai sarana untuk hiburan dan media pembelajaran. Yang keempat, mengupayakan untuk melestarikan hewan maupun tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis ekosistem buatan. Yang pertama yaitu ekosistem buatan di darat. Terdapat agroekonomi dan hutan produksi. Agroekonomi, jenis ekosistem ini didominasi dengan tanaman-tanaman pemenuhan seperti padi, jagung, singkong, tebu, kopi, lada, dan lain-lain. Nah, meskipun begitu, tidak sedikit pula organisme-organisme asing yang masuk ke dalam ekosistem ini sebagai tumbuhan atau fauna pengganggu. Misalnya dari agroekosistem ini yaitu sawah, ladang, dan kebun. Yang kedua yaitu hutan produksi. Hutan buatan adalah sebuah ekosistem produksi yang dengan sengaja menumbuhkan sebuah tanaman-tanaman berkayu yang sering dipakai untuk memenuhi keperluan seperti jati, pinus, dan tanaman lain-lain. Nah, industri properti adalah salah satu industri dengan permintaan kayu yang paling tinggi. Dengan menciptakan sebuah ekosistem produksi berupa hutan buatan, maka permintaan yang tinggi terhadap kayu dapat terpenuhi tanpa merusak hutan yang asli. Nah, manfaat dari hutan produksi adalah menjadi habitat untuk organisme lain sampai bisa melestarikan kehidupan organisme lainnya. Yang kedua yaitu ekosistem buatan yang ada di air. Terdapat akuarium. Akuarium adalah salah satu ekosistem produksi yang menghadirkan sebanyak biota laut dengan destinasi sebagai dekorasi atau lokasi rekreasi. Nah, dalam menciptakan sebuah ekosistem jenis ini pasti harus menyesuaikan dengan komponen abiotik yang sesuai untuk komponen biotiknya. Sehingga apabila kita merawat bintang laut dalam akuarium, maka kadar garam dalam airnya mesti dicocokkan dengan air di mana bintang laut tersebut hidup, yaitu di laut. Yang kedua yaitu kolam. Kolam seringkali dibuat untuk budidaya ikan air tawar, misalnya lele, gurame, ikan mas, dan lain-lain. Permintaan yang tinggi terhadap konsumsi ikan jenis di tawar ini mesti dibuatkan ekosistem khusus untuk mengupayakan pelestarian dan pemenuhan keperluan manusia. Contohnya dari ekosistem kolam yaitu ada tambak, waduk, bendungan, dan lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indri. Di sini saya akan membahas mengenai contoh ekosistem buatan. Yang pertama ini ada ekosistem sawah. Sawah masuk ke dalam ekosistem buatan karena keberadaan sawah dibuat oleh manusia sebagai pemenuh kebutuhan hidup akan makanan. Manusia berperan penting dalam ekosistem sawah, baik dalam pembentukan struktur, komponen, dan pengaturan sawah. Faktor biotik dalam sawah itu meliputi padi, tanaman sekunder hewan, dan tanaman lain. Faktor abiotiknya tentu saja membutuhkan tanah dan banyak air. Air dialirkan dalam sistem irigasi sawah sehingga dapat mengaliri sawah tersebut. Di lingkungan sawah juga terdapat batu, cahaya, sinar matahari, suhu, ketinggian, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada ekosistem hutan buatan. Sebagai contoh di sini kami mengambil hutan mangrove. Mangrove itu berfungsi membantu melindungi pantai dari erosi atau abrasi oleh air laut, angin ribut, dan gelombang laut. Mangrove di sini juga berperan dalam mengatur pasokan air tawar ke sistem perairan pesisir. Mangrove menjadi daerah penyangga membantu mengurangi kerusakan bangunan dan jatuhnya korban jiwa pada saat adanya badai dan tsunami. Ditinjau dari komponennya, hutan mangrove bisa dirincikan sebagai berikut. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotiknya, faktor biotik hutan mangrove adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di hutan mangrove. Tumbuhan di sini berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Kemudian komponen abiotiknya, faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia, antara lain ada tanah, derajat keasaman atau pH, oksigen, sinar, suhu, dan kelembapan serta salinitas. Selanjutnya ada ekosistem waduk. Waduk atau sering disebut danau buatan yang besar merupakan salah satu perairan umum yang merupakan perairan buatan yang dibuat dengan cara membendung badan sungai tertentu. Dan manfaatnya antara lain sebagai penyediaan air baku penduduk, suplai air irigasi daerah persawahan, pengendalian banjir, pengembangan pariwisata, suplai air untuk kegiatan industri. Untuk komponen biotik, contohnya ikan, plankton, makropita, bentos, dan sebagainya. Sedangkan komponen abiotiknya adalah tanah, air, dan sebagainya. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sejalan dengan perubahan waktu, lingkungan selalu mengalami perubahan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar individu. Jika suatu lingkungan mengalami perubahan, maka ekosistem yang terdapat di dalamnya akan mengalami perubahan pula. Perubahan lingkungan dapat terjadi secara alamiah dan perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Perubahan lingkungan secara alamiah itu misalnya gunung meletus. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem, bahkan kerusakan ekosistem antara lain pencemaran. Bisa pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai. Dan contohnya ada lagi dampak pengerusakan hutan. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.